apa kalau lihat dibanding kita lihat iklannya kayak jual jual apa online-online yang lain itu kan cukup banyak. Kemudian kan kita coba dengan properti. Karena saya juga berada di bidang apa kantor izin properti. Kita kan ada dua Pak, satu di co-working space, satu di property agent. Jadi kan tapi sebenarnya dua-duanya ini kan searah, apa satu tujuan lah, sama juga untuk menyewakan semua. Satu milik Betul, betul Pak. kerjaan kita sendiri, apa itu bidang kita sendiri yang apa eh, ruang apa bangunan yang kita sewakan sendiri, sama bangunan yang milik orang lain kita jual atau kita sewakan. Hanya itu aja bedanya cuma di dua segmen ini saya ngelihat yang satu bisa berkembang, maksudnya berkembang itu viewernya bisa lebih banyak. Kalau yang workspace ini kok viewernya ataupun itunya nggak terlalu banyak gitu loh. Betul, betul Pak. Makanya saya ingin apa pembedanya apa perkembangannya itu penanganannya apakah memang harus berbeda atau gimana? Padahal dengan cara yang sama gitu loh Pak. Ya. Jadi mungkin kita sepakati ya Pak bahwa Facebook, Instagram, terus Ads Manager itu adalah mesin ya Pak. Sepakat ya Pak, Ya, itu adalah mesin. Nah, ketika seseorang merasa punya ilmu terus membuka kelas, dia kan mengoperasikan mesin itu ya Pak. Jadi ya, dari manusia dia mengoperasikan mesin, terus dia merasa berhasil, akhirnya dia mengajarkan itu ke orang lain. Kayak tadi, misalnya hmm. karyawan Bapak ikut kelas, yang belajar adalah manusia dan belajar kepada manusia. Betul ya Pak? Ya, Nah, karyawan Bapak akhirnya mengaplikasikan itu ke mesin. Betul nggak? Karena dia ya, running meta Instagramnya. Berarti urutannya kan dari mesin ke manusia pengajarnya itu, terus diajarkan ke manusia, karyawan Bapak mengaplikasikan lagi ke mesin. Betul nggak? ya, ya, Betapa banyak bias informasinya di situ Pak. Antara mesin ke mesin lagi itu melewati tahap yang itu akhirnya akan melenceng, Pak. ya. Cara operasikannya, ini salahnya di mana. Sampai sekarang Bapak pun masih jadi pertanyaan kan, Pak. Itu udah dikursuskan, udah dibayari, udah ini kok hasilnya belum maksimal gitu ya, Pak. Hmm. Ya. Nah, bayangkan Pak, sekarang sudah ada sistem yang besok ketika hari Sabtu akan kami ajarkan caranya. Bagaimana istilah kami adalah mesin ketemu mesin, Pak. Jadi dari Ads Manager, dari Meta Ads, udah langsung kita hubungkan ke asisten AI yang setiap peserta nanti dapatnya akan beda-beda. Tidak akan ada materi yang sama, tidak ada produk yang sama yang dibahas. Semua sesuai dengan produk masing-masing. Ini langsung kami praktek Ya. ya Pak. Mas Putra bisa share screen. Ini kami sudah jalan karena kami sendiri juga sudah praktek Pak. Saya sendiri sedang megang perumahan di Kaliwungu. Kebetulan memang perumahan untuk subsidi, Pak. Jadi ketika Hmm. kami running iklan, itu di Ads Manager sudah kita konekkan langsung dengan AI. Yang istilah kami tadi, mesin ketemu mesin, Pak. Jadi kami tidak ada tebak-tebakan, tidak ada bede-bedean, jobone. Iklannya kok kurang leads-nya, kontennya jelek, apa settingannya yang jelek gitu. Itu tidak ada, Pak. Mas Putra bisa praktek. Ini kita masih jalan ya Pak, yang iklan yang di apa Kaliwungu Indah, yang subsidi. Coba Mas Putra langsung minta analisa iklan yang Kaliwungu Indah, di namanya ditulis saja Pak. Jadi kami sudah konekkan Pak, ini istilahnya S Manager itu adalah mesin, Chat GPT itu adalah mesin, jadi ini mesin langsung ketemu mesin. Tidak ada interpretasi manusia, tidak ada intervensi manusia, dan tidak ada analisa manusia. Ini sudah langsung dari mesin kecerdasannya, analisa langsung dari yang
ada di Ads Manager, Pak. Nanti langsung ketahuan semua. Dia lagi narik data dulu, Pak. Langsung dari Ads Manager-nya. Nanti keluar datanya semua, Pak. Besok ketika Bapak ikut di workshop ini, silakan bawa laptop, bawa data project. Nanti setiap orang itu akan mengerjakan sesuai proyeknya masing-masing, Pak. Jadi sebenarnya ya Pak, kalau misalnya kita ngomong minta ads itu, dari dulu itu sama settingannya Pak. Itu nyeting kampanye, nyeting set iklan, terus masang iklan. Apalagi sekarang dipermudah, yang penting kita bikin konten yang banyak. Karena itu sudah jadi targeting. Ini Pak, contohnya yang sudah jadi Pak. Ini memang sedang kita pause. Ini tuh sing Meng, kamu buka ads manager. Ini kami analisa ulang. Di copy paste nama nih. Ini ada. Jadi ketika nanti pagi ya Pak, misalnya kita lihat running iklannya, oh yang belanjanya sekian, terus meta apa yang WA sekian, itu langsung kita bisa analisa semuanya. Ini sebentar Pak, kita analisa dulu. Kita tinggal masukkan aja Pak nama kampanyenya. Ada Mas Fahrul Rohman dari mana? Mungkin bisa chat. Ini dia langsung analisa Pak, dari kendalanya apa, optimasinya seperti apa gitu. Jadi ini mempersempit ruang human error Pak, atau salah-salahan gitu. Ini memang sedang kita pause, jadi dia langsung bisa menemukan apakah salah di settingan iklannya, apakah salah di kontennya kurang maksimal, atau salah di budgetingnya atau siapa apa, nanti udah langsung keluar di sini semua Pak. Dia lagi narik datanya. Ini Pak sudah ada 418 percakapan. Ini berjalan sekitar paling 1,5 bulan. Nanti kita bisa tanya ke dia, kan kalau di iklan itu ada beberapa kreatif ya Pak. Nah nanti kita tanya yang paling bagus kreatifnya yang mana, terus caranya seperti apa. Nanti langsung bisa dianalisa dengan asisten AI yang besok akan kami berikan Pak pas pelatihan itu. Ini detailnya ada semua Pak. Sampai apa? Headsetnya, ini kan ada headset 1 Mei, biaya percakapannya sekian. Ada headset yang 1 Mei salin gitu Pak. Itu ada semua. Sampai di tracking per video atau per ad-nya itu bisa keluar Pak. Sarannya dia, diagnosisnya itu keluar semua. Jadi ini kayak semacam lompatan cara belajar yang tidak
manual, Pak. Karena semua skill, knowledge, dan analisa itu sudah kami instalkan ke asisten AI yang besok akan Bapak miliki ketika ikut pelatihan ini. Dia bisa menyalurkan juga sebagai apa yang paling strategi paling tepat, terus settingannya seperti apa, itu sudah keluar semua, Pak. Jadi Bapak tinggal running ini bisa langsung tanda kutip mengarahkan ke admin, mengarahkan ke konten kreator, mengarahkan ke CS baru seperti apa gitu, Pak. Ada pertanyaan mungkin? Mas Fariful Rohman mungkin ada pertanyaan juga. Nah, yang terpenting juga Bapak Ibu semua, teman-teman, bahwa iklan itu ada satu proses yang harus dilalui sebelum iklan, yaitu di pembuatan konten, di product knowledge-nya, dan setelah iklan, yaitu ketika iklannya itu ke WA, bagaimana kita bisa menganalisa WA dan cara daftarnya seperti apa. Nah, besok pas dari Sabtu nanti kami akan jalankan apa? Ajarkan juga tadi selain mengkoneksikan Ads Manager langsung ke AI Assistant yang akan kita share ke Bapak Ibu semua biar nanti dia bisa analisa terus. Kita nanti bersama-sama praktek bagaimana memanfaatkan AI bukan hanya untuk chat, tapi levelnya lebih tinggi lagi itu adalah dengan membuat project. Project itu adalah ruang kerja yang bisa mengkomunikasikan, mengintegrasikan suatu proses dari product knowledge sampai nanti bagaimana cara closingnya. Mas Putra bisa ditunjukkan untuk yang ini studi kasus ya Pak, yang kita jalani beneran, yang di workshop. Workshop itu adalah satu project atau satu produk kita sendiri, bisa dibuka semua chatnya, Mas Putra. Yang Simor itu chatnya bawah sendiri, Simor bawahnya, nah itu. Nah, kita ada 10 chat. Pertama itu adalah tentang produk knowledge-nya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya project, Bapak Ibu punya produk, itu nanti langsung kita instalkan ke chat ini. Bahwa produk ini, keunggulannya ini, terus dia target marketnya seperti ini, buatkan analisa untuk USP-nya. Ini satu pengetahuan di project yang workshop misalnya. Nah, dari sini produk itu nanti kita ubah jadi konten. Bisa diklik Mas Putra di konten strategi. Nah, konten strategi itu kalau di chat yang paling atas, Mas Putra bisa dibuka. Nanti ada kayak briefing kepada AI-nya bahwa ini adalah khusus untuk membuat konten dari produk knowledge yang tadi. Jadi dia udah langsung nyaranin konten yang bagus seperti ini, adsense-nya seperti ini, captionnya seperti ini, gitu Pak. Alur pemasaran di digital marketing kurang lebih semua sama seperti yang ada di sebelah ini Pak. Dari bagaimana dari
product knowledge dari product description itu dirubah menjadi konten. Nah, dari konten itu nanti kita sebarluaskan ke sosial media. Makanya di yang ketiga itu ada sosial media manajemen. Bisa diklik Mas Putra. Sosial media manajemen itu adalah bagaimana kita mengelola sosial media untuk produk kita. Di situ nanti ada namanya yang sesuai seperti apa, optimasi profilnya seperti apa, captionnya seperti apa, kontennya seperti apa. Nanti sudah ada di sini semua. Dan itu langsung linear, inline dengan yang sesuai produk tadi. Nah, dari tiga tahapan ini, tahap keempat itu adalah untuk membuat websitenya. Bisa diklik Mas Putra. Nah, di website ini juga nanti langsung ada hubungan. Kalau Bapak misalnya punya tadi coworking space ya Pak. Jadi di product knowledge nanti diceritakan aja coworking space saya bukannya 24 jam misalnya cocok untuk yang WFA, WF everywhere, WFE apa WFE gitu. Nah, di chat yang website itu kita tinggal ngomong di chat sini. Berdasarkan produk saya buatkan landing page yang cocok untuk coworking space saya gitu Pak. Dan nanti dia udah langsung bisa nyambung di sini. Langsung bisa dibuat websitenya sekalian juga. Nah, selanjutnya bagaimana kita mendatangkan leads atau kita mendatangkan prospek, itu kita masuk ke chat yang kelima, Mas Putra, yaitu di Meta Ads. Ini sama kayak tadi, Pak. Di chat yang paling atas, Mas Putra. Jadi fokusnya Meta Ads itu sekarang tidak zamannya lagi kita belajar, Pak, mengikuti tutorial. Klik ini, terus buat campaign ini, settingannya harus di sini, terus kreatifnya harus 7, kreatifnya harus 8 gitu. Itu sekarang sudah tidak perlu karena eranya sekarang itu adalah mesin ketemu mesin. Jadi kita tidak usah mikir semua, kita sudah ada nyeting semua, tinggal dikonekkan. Nanti dari mesinnya AI akan menyarankan. Karena AI assistant yang besok kita kasih ke teman-teman semua itu udah kita install dari sisi product knowledge yang setiap peserta nanti beda, plus dari sisi skillnya paling atas misalnya nih Mas Putra diklik. Jadi setting awal nanti kita diajari dari mesin AI-nya ini harus seperti apa, terus produknya seperti apa di sini juga dijelaskan, panelnya seperti apa, sampai ketika kita sudah menjalankan iklan itu, performernya, analisanya seperti apa, ini sudah dibuatkan semua sama AI ini, AI assistant ini. Coba Mas Putra klik ini contoh analisa atau misalnya ditarik aja yang cek kampanye workshop gitu. Nanti langsung ketarik semua datanya. Misalnya kita ngerasa oh iklannya kemahalan, CPL-nya terlalu tinggi, itu nanti dari AI sudah langsung identifikasi. Ini dibuang kreatif ini dibikin satu lagi gitu. Itu udah ada semua. Ini kita lagi narik data seperti yang tadi itu. Nah, dia bisa detail Pak. Data terbaru ini termasuk biaya, terus kontennya seperti apa, semua sudah ada semua di sini. Jadi sebenarnya tidak perlu teknis manusia melakukan semua. Tapi dia bisa lihat Pak yang masih aktif, terus yang boncos mana atau yang boros mana dia bisa analisa semua edge-nya yang mana itu. Ini masih narik data dulu di ekstrak. Ini ekstraknya langsung dari Ads Manager. Makanya istilahnya tadi adalah mesin ketemu mesin, Pak. Dulu ini ya masih.
Nah, ini udah keluar datanya, Pak. Kondisinya memang kita pause. Nah, ini dari kan jadi analisa, Pak. Kontennya harus diperbaiki seperti apa, terus konten winningnya yang mana, terus nanti harus video, apa image, semua udah dijelaskan di sini semua, Pak. Nah, tahapan selanjutnya setelah running iklan itu adalah biasanya ketika ada WA masuk. Dengan adanya sistem ASN ini, Bapak tinggal copy paste, Pak. Semua WA yang masuk ke CS itu, nanti dari AI ini akan langsung membuat analisa, ini masuk hot, ini masuk bom, ini masuk hot, sampai dibuatin kalimat cara follow up-nya, Pak. Bisa dibuka Mas Putra di 08 CS analisa WhatsApp. Nah, ini contohnya yang kita langsung yang itu Mas Putra yang semua di copy. Ini contohnya. Ini benar-benar kita copy paste mentah semua data yang ada. Nah, ini contohnya. Ini ada dari nomor 202. Dia bilangnya seperti ini. Terus cara balasnya juga sudah ada petunjuknya di sini, Pak. Udah dibuatin kalimatnya. Mungkin ada contoh itu Mas Putra yang sehari full yang awal itu semua WA mentah di copy semua. Coba dicari dulu. Yang banyak WA-nya itu. Nah, ini Pak, ada beberapa chat langsung kita copy paste aja di sini. Karena di chatnya sudah kita setting bahwa ini khusus untuk analisa WA. Dia sampai mengarahkan, Pak. Jadi harusnya jawabnya seperti ini. Jangan lanjut dengan iya Kak itu. Itu dia udah bisa lebih ngerti. Biar nanti bisa mengarah ke closing. Seperti itu Pak Iwan, Pak Fariful Rohman, kurang lebih yang besok kita akan pelajari. Mungkin ada pertanyaan dulu Pak Iwan. Iya, Pak. Kira-kira gimana Pak? Kalau misalnya dengan metode seperti ini, semua kekhawatiran, semua masalah Bapak yang kemarin bisa tersolusikan. Selain analisa chat ya, yang sudah masuk, kita juga settingkan khusus untuk SOP CS-nya. Bisa dibuka Mas Putra, SOP CS berarti nomor 7. Langsung dari chat pertama. Jadi Bapak nanti apakah dia CS baru atau CS lama, sudah pengalaman atau belum, itu semua tinggal suruh ini dia akan tahu semua Pak. Cara jawabnya gimana. Yang paling atas Mas Prat, yang atas sendiri coba chat pertama. Nah ini nomor 6 adalah script WhatsApp CS. Jadi script WhatsApp ini khusus fokus pekerjaan di chat ini, script bahas lead pertama seperti apa, follow up-nya seperti apa,
konfirmasi apa, sampai dengan evaluasi performa CS-nya. Nah, nanti di sini akan keluar semua datanya. Seperti ini, Pak, kurang lebih. Gimana, Pak? Apakah menarik untuk seminarnya besok? Rahmatullah? Oh iya. Seminar kita offline, Pak, di Semarang. Jadi full 1 hari workshop. Nanti Bapak tinggal bawa laptop, bawa detail project atau produk. Nanti bareng-bareng kita akan praktek. Dan sebelum seminar itu, nanti kita hari Jumatnya akan kirim form, Pak, yang berisi produk Bapak yang mau praktek. Jadi nanti pas praktek di workshopnya, langsung sudah dengan AI asisten yang terinstall produk knowledge-nya khusus hanya untuk produk Pak Iwan. Itu, Pak. Nanti akan dikontak dari admin ya, Pak, untuk detailnya, untuk yang seminar besok. Jadi nanti kami kirim contoh juga ya, asisten yang free, dan nanti kalau yang di seminar itu yang pro, yang sudah sangat detail. Gitu, Pak Iwan. Ada yang tanyakan lagi? Bisa, Pak. Cukup ya. Oke, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak Iwan, Pak Fariful Rohman. Semoga kita bisa berjumpa langsung hari Sabtu besok. Untuk detailnya nanti dikirim di admin. Dan nanti admin akan kirim untuk yang free sampel untuk custom GPT-nya. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas untuk semuanya.